Oke, selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini monitor chart di pairnya XAUUSD. Di Gold kita lihat perkembangan terakhir pada pagi hari ini, hari Jumat 7 Januari 2022, sebelum ada news yang nanti malam bisa berdampak lebih besar. Kita coba amati dulu pergerakan dari candle yang tadi malam. Kalau kita lihat kecenderungannya berada di bawah, seller sudah benar-benar masih punya kekuatan yang panjang di sana, berada di levelnya. Perhatikan sebelah kiri ada dua level, yang level ini kalau kita tarik garis, dia akan mendekati market yang harga yang tadi malam sempat berusaha menyentuh. Kemudian dilihat dari ringnya, tadi malam sudah kita banyak bahas terkait dengan ring di gold. Seandainya ring sebelumnya sudah dilewati, maka kita gunakan ring di 7 candle terakhir yang paling panjang, sehingga kita gunakan yang paling panjang di sini. Kalau ini yang satu hari sudah dilewati, maka kita gunakan yang terpanjang di sini. Ya, kira-kira kalau panjangnya berarti mendekati di levelnya 1785 ya. 1785. Namun demikian belum sempat menyentuh di 1779, ini sudah mulai terhenti di angka 1785 ya. Kalau kita lihat, kita tarik garis ke kiri, ini mendekati levelnya di 1785. Sehingga ring ini bukan satu-satunya pilihan juga untuk membuat perkiraan secara pasti. Yang kita gunakan sekali lagi hanya probabilitas. Ada kalanya ringnya mendekati atau sedikit banyak akan ada selisihnya. Yang menjadi dasar berikutnya adalah adanya level. Meskipun tidak menyentuh ring panjangnya, kalau di area levelnya sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan. Apa tanda-tanda pembalikan? Ya, silakan ditonton video sebelumnya, dilihat penjelasan kami sebelumnya, bahwa market sebelum berbalik selalu ada petunjuk di sana. Apakah ada loss momentum, ada gagal breakout, atau bahkan ganti warna. Nanti akan mulai bergerak berbalik ya ketika mendekati levelnya. Selanjutnya hari ini kita amati di bukaan langsung melompat, ada sedikit gap di sana. Gap di sini mengartikan, mengindikasikan justru seller akan buyer akan bergerak lebih kuat di sana, sehingga perlu hati-hati nanti. Gap yang ada menunjukkan kekuatan buyer yang punya kekuatan yang lebih besar, sehingga bergerak dari harga awalnya di 1789 tiba-tiba melompat di area 1790 ya, meskipun lompatannya tidak terlalu banyak. Kemudian kita lihat dan kita cari ya peluangnya. Pertama, karena sudah mulai mengarah ke koreksi, maka kita tarik garis koreksinya dulu. Garis koreksi kita tarik di tengah ini, sehingga nanti gampang kita melihat dan mengantisipasi ketika betul-betul sudah kuat ke atas. Kemudian yang terdekat kita lihat arahnya turun, kemudian yang terdekat dia sudah mulai koreksi, berada di levelnya mulai koreksi. Di sebelah kirinya ada penolakan, di sebelah kirinya ada penolakan dalam bentuk sumbu di sana. Ada sumbu, kemudian ada penolakan juga di sini. Ada sudut yang terbentuk, ada sumbu di sana.
Saya cenderung lebih ke yang banyak disentuh. Kita bisa taruh di sini, ya, tetapi kalau kita gunakan yang di atas tentu banyak disentuh di sana. Sehingga ini adalah level terdekatnya yang di atas. Sementara yang di bawah kita bisa tempatkan di yang paling dekat ya. Yang paling dekat sumbu yang disentuh. Ini yang paling gampang kita nanti mengetahui pasar ini mau bergerak naik atau turun setelah minimal melewati dua level di atas bawah yang terdekatnya. Seperti halnya yang kita jelaskan tadi malam, ya ketika dia melewati levelnya baik di atas atau di bawah, ya kita ikuti breakout-nya. Tanda-tanda market akan lanjut ketika satu di antaranya adalah breakout. Nah, breakout-nya nanti di mana kita ikuti saja karena ini posisi berada di tengah. Ya, kecenderungan breakout akan lebih mendekati arah utamanya, arah utamanya ke bawah, berarti kecenderungan lebih menuju ke bawah. Sehingga nanti ketika dia breakout, kita bisa ambil posisi di sana. Ya, kita bisa ambil posisi sell setelah breakout. Saya tidak tentukan dulu untuk hari ini, saya tidak tentukan angkanya di mana menaruh angka pendingnya. Ya, biar sedikit banyak ada usaha untuk belajar dan menentukan sendiri. Intinya di sini ada level kita bisa taruh uh, entry sale kita setelah breakout di levelnya ini. Targetnya di mana? Targetnya di level di sebelah bawahnya di 1784. Ini kira-kira sekitar 180-an. Jadi target pertama untuk kita di emas lebih dari cukup 180-an. Saya akan coba garis-gariskan saja, nanti silakan disesuaikan sendiri. Kemudian lepas dari sana, breakout di sana, bisa nanti kita ambil peluang breakoutnya, kita bisa ambil posisi sell hingga di level di bawahnya. Sehingga jangan lupa selalu ketika kita mengambil posisi, selalu perhatikan level-level di sebelah kirinya. Nanti di area di situ berpeluang akan memantul, akan berpeluang akan koreksi dulu. Sampai pada titik yang paling kuat di sana, ya level kuatnya kita bisa taruh di sini, yang terdekat. Hari ini jangan lupa nanti malam ada berita NFP sehingga pastikan transaksi kita 30 menit sebelum news dirilis sudah clear semuanya. Nanti kita monitor, kita ambil peluang dia dekat-dekat ketika NFP mau dirilis. Ya, nanti silakan dicek ada berita NFP ya, 19.30 kalau enggak 20.30. Yang jelas di antara itu, pastikan dilihat dulu kalendernya. Kemudian yang di atas, ya nanti ketika dia mulai memantul itu ketika dia tidak breakout di levelnya, maka dia berpeluang memantul kembali. Ketika dia memantul ke atas, jangan lupa ada level yang harus dilewati. Ketika masih berada di area di sini, maka masih berpeluang turun lagi. Sebaliknya, ketika sudah mulai breakout di sana, maka berpeluang akan lanjut kembali. Sampai di mana kira-kira? Nah, kita jangan terlalu jauh mengambil posisi, mengambil peluang dari pergerakannya. Cukup kita batasi pelan-pelan dari levelnya. Nah, pastikan exit sebelum level ini tersentuh, karena berada di level ini berpotensi nanti akan memantul kembali. Dia akan turun kembali ketika menyentuh levelnya seperti ini. Kalau dia breakout, tidak bisa breakout di atasnya lagi, dia akan memantul begini. Nah, kalau memantul ke bawah, area ujinya di level di bawahnya lagi, dan seterusnya. Nanti kalau dia tidak bisa breakout lagi, akan memantul kembali di atas. Ya, paling gampang kita melihat dari satu penerusan, yang kedua dari breakoutnya, dari reversalnya. Kalau penerusan itu cirinya bagaimana, silakan dibuka kembali materi lama. Kalau mau berbalik itu seperti apa tandanya, buka kembali materinya. Nah, sementara di level retrace-nya ini kita bisa manfaatkan di limitnya di sini. Kita gunakan sell limit di sini. Oke, ini adalah sedikit gambaran, sengaja tidak saya
berikan angkanya biar teman-teman juga ada usaha untuk banyak belajar sendiri. Sehingga nanti kalau tidak dicoba, tidak dilatih, seterusnya kita tidak akan paham di sana. Seterusnya nanti akan menunggu, jadi menunggu dari orang lain. Ya, saya tidak berharap semuanya hanya menunggu, tapi ada usaha untuk mandiri. Nah, ada perubahan, kalau ada kesalahan tidak masalah, itu bagian dari pembelajaran. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti malam kita ketemu di News NFP, pastikan jadwalnya 30 menit sebelum news sudah di-clear transaksi kita. Dan kalau nanti kelasnya jam 19.30, maka kira-kira jam jam 19 sudah bisa masuk nanti, karena kita akan segera tutup di 15 menit sebelum news dirilis. Takutnya nanti mengganggu pembelajaran dan proses membaca candle ketika jelang news dirilis. Terima kasih. Selamat pagi dan salam profit dua arah.